Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Sehat, apa kabar Anda? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya. Senang sekali hari ini saya Julia Hartanti kembali menjumpai Anda dalam program kesayangan kita, Dokter Kito Bersama Kita Sehat. Nah pemirsa, tanggal 25 April setiap tahunnya diperingati sebagai Hari Malaria Sedunia. Dan di dunia penyakit malaria ini masih menjadi endemi ya di dunia, dan di Indonesia sendiri itu penyakit malaria bukanlah suatu hal yang biasa ya pemirsa ya. Nah itu sering terjadi dan bahkan untuk di Indonesia bagian timur itu angkanya masih cukup tinggi. Nah kita berharap semoga di Indonesia umumnya khususnya di Provinsi Bengkulu penyakit malaria ini semakin menurun. Semoga sehingga tidak ada lagi penyakit malaria ke depannya. Nah pemirsa, hari ini dokter kita hadir akan membahas mengenai malaria. Sudah hadir bersama dengan saya dua narasumber kita, yaitu ada Dr. Lisda dan juga Dr. Reni. Kita sapa dulu nih, Dr. Lisda, apa kabarnya dok? Baik. Secara hari kita hari ini, Ren? Hari ini baik juga, cuacanya mendukung ya dok ya, perjalanan berarti lancar ya? Lancar. Baik. Kemudian juga ada Dr. Reni, bagaimana kabarnya dok? Alhamdulillah baik. Baik ya dok ya? Sama kayak yang Dokter Lisda bilang secara hari ini ya dok. Secara hari ini baik. Kemudian perjalanan juga lancar pastinya ya. Nah ini dok, kita membahas mengenai malaria. Kalau saya baca itu dok ya, di tahun 2021 itu penurunan angka malaria itu sudah turun di Indonesia 58,2% dari tahun-tahun sebelumnya. Cuman tahun-tahun kesini belum tahu. Tapi sebelum kita mengetahui itu dok, mungkin bisa dijelaskan sedikit sebetulnya malaria ini tuh penyakit apa sih dok? Oke. Jadi malaria ini sebenarnya pertama yang sering terjadi mitos di masyarakat itu dikaitkan ya antara malaria, demam berdarah dengan tipes. Jadi kadang-kadang sebenarnya diagnosanya itu adalah demam berdarah, lalu kemudian di masyarakat itu disampaikan kalau misalnya keluarga, orang tua ataupun anak misalnya itu mengalami tiga-tiganya gitu sering disebut, karena dianggap jadi satu kesatuan. Karena itu yang sangat familiar ya terjadi di lapangan. Padahal sebenarnya tiga hal ini adalah hal yang berbeda. Jadi kalau malaria ini dia penyebabnya adalah infeksi parasit. Nama parasitnya itu adalah parasit Plasmodium. Nah, parasit ini tentu butuh yang namanya promotor atau agen pembawa ya untuk bisa sampai atau tiba di tubuh kita manusia. Nah, agen pembawanya itu apa yang menjadi pertanyaan? Yaitu nyamuk. Gitu. Jadi dia dibawa oleh nyamuk, tapi bukan nyamuk Aedes aegypti ya. Nama nyamuknya adalah nyamuk Anopheles. Oh, gitu. jadi beda lagi nyamuknya? Iya, tapi mereka sama-sama nyamuk gitu. Mungkin karena sama-sama nyamuk ya, jadi sering dianggap seperti satu kesatuan gitu ya. Nah, jadi dia dibawa oleh promotor ini, lalu kemudian dalam tubuh manusia, yang mana sih tujuannya? Yang jadi pertanyaan. Tentu dia datang ke dalam tubuh kita itu dia punya tujuan yang akan dia infeksi gitu ya, akan dia masukin, yaitu dia akan menyerang bagian eritrosit. Mungkin jadi pertanyaan nih bagi masyarakat di rumah, eritrosit itu apa? Eritrosit itu gampangnya adalah sel darah merah lah ya kira-kira. Jadi dia akan menyerang pada bagian sel darah merah. Otomatis logikanya kalau dia menyerang sel darah merah, maka sel darah merah kita itu akan pecah gitu. Makanya bisa menyebabkan komplikasi seperti anemia, kemudian kuning dan lain sebagainya. Baik, itu tadi pembukanya ya dok ya, materi pembuka bahwa memang malaria ini berasal dari parasit yang dibawa oleh nyamuk, itu tadi nyamuk khususnya. Mungkin bisa langsung dijelaskan, ini dokter siapa dulu pertama? Iya, aku dulu. Baik, silakan dok. Oke. Boleh kita tampilkan slide-nya ya. Oke, kita masuk ke definisinya terlebih dahulu ya. Jadi tadi sebenarnya kalau untuk definisi itu seperti yang pemaparan awal kita tadi ya. Jadi memang kalau infeksi malaria ini adalah sebuah penyakit yang menyerang imun gitu ya. Jadi dia disebabkan oleh parasit yang disebut juga dengan parasit Plasmodium. Ya, ini nama parasitnya adalah parasit Plasmodium, di mana Plasmodium ini untuk bisa sampai ke dalam tubuh kita, ke tubuh manusia, itu butuh agen promotor. Agen yang akan membawa dia untuk bisa tiba di dalam tubuh kita. Nah, yang menjadi pertanyaan tadi, agennya itu apa? Agennya itu adalah nyamuk tadi gitu. Tapi nyamuknya berbeda dengan nyamuk yang menjadi penyebab
penyebab dari demam denggi dan juga demam berdarah denggi. Mungkin kalau untuk demam denggi sama demam berdarah denggi sudah kita kupas tuntas kemarin ya, gitu. Nah, ini dia disebabkan oleh parasit ini dibawa oleh promotor nyamuk, lalu tujuannya ketika dia transit di tubuh kita manusia, itu tujuannya itu kemana? Menjadi pertanyaan. Tujuannya adalah menyerang bagian eritrosit. Ya, jadi dia menyerang eritrosit itu nanti akhir-akhirnya menyebabkan eritrositnya itu menjadi terpecah, gitu ya. Nah, sekarang kita akan lihat bagaimana sih proses transmisinya, gitu ya. Nah, jadi yang pertama nanti si parasit ini itu, si Plasmodium ini ya, nama parasitnya, penyebabnya itu kan dia nanti ada dua ya, ada yang dua buah gitu ya, ada yang jantan dan betina, kira-kira seperti itu ya. Kemudian nanti dia akan masuk ke dalam vektor pertama. Jadi vektor itu apa? Mungkin jadi pertanyaan bagi masyarakat. Vektor ini kayak agen promotor tadi ya, agen yang akan membawa si Plasmodium ini tadi, si sumber penyebab dari malaria ini. Nah, kemudian di vektor pertama nyamuk ini adalah nyamuk Anopheles tadi, gitu ya. Lalu vektor pertama ini nanti kan nyamuk itu ada di sekitar kita ya. Kadang-kadang kita tidak kasat mata walaupun sebenarnya kelihatan gitu ya. Kadang-kadang ada yang kecil gitu ya. Kalau pertanyaannya bagaimana cara membedakan nyamuk nanti malaria atau nyamuk penyebab dari demam berdarah, mungkin kalau kita mau melihat secara langsung itu pasti akan sulit. Walaupun memang ada pasti perbedaannya kedua nyamuk ini gitu ya. Tapi kita tidak mungkin bisa langsung memastikan kalau sepintas lewat kasat mata, oh ini yang barusan banget menggigit saya ini adalah nyamuk ini nih, itu nggak mungkin gitu ya. Nah, nanti si vektor pertama ini, si nyamuk ini kemudian dia akan masuk ke dalam tubuh manusia. Dia masuk biasanya lewat kulit ya, menembus kulit kemudian masuk. Nah, dia akan mencari sumber tujuan utamanya gitu ya. Nah, jadi tujuan utamanya itu nanti dia akan menyerang pada bagian eritrosit ini ya, yang warna merah-merah keping-keping ini. Makanya tadi secara gampangnya saja untuk mudah mengingatnya itu eritrosit itu kayak sel darah merahnya gitu ya. Jadi nanti dia akan menyerang itu, kemudian dia juga bisa menyerang ke dalam hati. Ya, jadi dia menyerang ke hati dulu. Nah, nanti di hati itu kan kita tahu ya, nanti di situ ada proses pembentukan bilirubin dan lain sebagainya gitu ya. Lalu dia akan menyerang di sana, masuk menginfeksi pada bagian eritrosit gitu ya. Lalu nanti dia akan diambil lagi nih, misalnya ada nyamuk yang menggigit gitu ya. Lalu nanti dia akan menyerang lagi ke individu yang berikutnya seperti itu, dan seperti itu terus siklusnya. Pada ibu hamil ini menjadi salah satu hal yang harus benar-benar diperhatikan dan sebaiknya dihindari gitu ya, karena memang salah satu yang harus kita lakukan pemeriksaan screening pada ibu hamil selain dari screening IMS, infeksi menular seksual, itu termasuk di dalamnya adalah malaria yang kita screening. Biasanya mungkin kalau pemirsa yang menonton itu yang sudah ada pengalaman ya, yang pergi ke puskesmas atau ke fasilitas kesehatan tingkat pertama, ketika di kontrol kehamilan itu biasanya akan dilakukan screening, termasuk di dalamnya itu malaria. Kenapa? Karena ternyata dia bisa transmisi pada janin. Jadi dia bisa ketika si ibunya ini yang sedang hamil ini terinfeksi oleh parasit Plasmodium ini, itu ternyata dia bisa menembus pelindung dari bayi gitu ya. Akhirnya bisa menembus masuk menginfeksi pada janin, dan tentu ini akan berbahaya ya, bisa mengakibatkan kecacatan bahkan sampai dengan kematian. Makanya ini biasanya masuk ini di screening kita di fasilitas kesehatan tingkat pertama gitu ya. Nah, sekarang kita masuk ke peta persebarannya. Jadi mungkin seperti yang disampaikan oleh Julia tadi ya, mungkin sedikit ada angka penurunan. Memang sebenarnya ya, kalau kita lihat nih angka kasus positif malaria itu lumayan banyak ya, ada 399, 666 gitu ya. Jadi ini sebenarnya ada cukup lumayan ya dibandingkan dengan angka yang diperiksa ya, ada kurang lebih 2 jutaan ya, dan ternyata kasus yang benar-benar positif itu kurang lebih hampir 400.000 gitu ya. Artinya ini kan cukup lumayan ya angka kejadiannya. Lalu kemudian ada yang diobati sesuai dengan standar, artinya memang dilakukan pengobatan secara adekuat ya, dan itu cukup banyak, ada 325.945 ya. Nah, kalau misalnya kita lihat ya untuk 5 kabupaten tertinggi angka kematian malaria. Jadi memang komplikasinya mungkin nanti akan dibahas lebih lengkap lagi oleh Dr. Reni ya, kalau berbicara soal komplikasi dan lain sebagainya. Itu ada beberapa kabupaten atau wilayah provinsi yang angka kejadiannya itu tinggi. Bahkan sampai angka komplikasi atau menyebabkan kematiannya itu tinggi juga gitu ya.
mungkin kita banyak mendengar, yaitu daerah mana, terutama daerah bagian timur. Ya, daerah bagian timur ini banyak ya. Di sini ada Nabire, Kepulauan Aru, ya, ada beberapa daerah-daerah yang terletak di pulau kita bagian timur gitu ya, daerah Papua misalnya dan daerah-daerah ke sana itu yang angka kejadiannya cukup tinggi. Karena angka kejadian di provinsi ataupun kabupaten daerah tersebut selalu tinggi, akhirnya ditetapkanlah itu menjadi wilayah yang endemis, disebut sebagai wilayah endemis. Jadi wilayah endemis ini artinya memang angka kejadiannya selalu lebih tinggi dibandingkan dengan wilayah-wilayah yang lain, sehingga disebutlah wilayah endemis. Salah satunya yang sering kita dengar adalah di Papua misalnya. Jadi setiap akan bepergian ke daerah endemis, maka biasanya di sanalah berperan yang namanya obat profilaksis atau obat untuk pencegahan. Walaupun belum digigit nih ceritanya, belum terpapar ya oleh parasit tersebut, tapi sudah diberikan ketika hendak bepergian ke sana. Karena angka kejadiannya memang selalu lebih tinggi. Artinya lebih rentan nih daerah tersebut, makanya perlu perlindungan lebih khusus atau perlindungan lebih dini. Kalau kita lihat memang kabupaten ini terutama daerah-daerah yang ke arah timur gitu ya. Memang Bengkulu tidak ada ya di sini ya, syukurnya ya. Tapi sebenarnya kalau kita lihat tadi angka penurunan ya, kembali lagi ke angka penurunan. Memang untuk di wilayah Bengkulu sendiri ya, mungkin di beberapa tempat lainnya yang ada di Indonesia, memang angka kejadian malaria ini ketika dilakukan pemeriksaan artinya harus melalui yang namanya gold standard ya, atau pemeriksaan baku emas ya. Gold standar atau baku emasnya ini kan nanti lewat pemeriksaan hapusan darah ya, hapusan darah tipis maupun hapusan darah tebal gitu ya. Dan juga nanti ada yang namanya RDT ya, Rapid Diagnostic Test khusus untuk malaria gitu. Nah ini nanti harus benar-benar terbukti bahwa ada parasitnya. Nah sejauh ini itu memang tidak kita temukan ya bukti pasti bahwa ada parasitnya gitu. Jadi biasanya kita melihat dari gejalanya, memang bisa mengarah ke situ. Tapi lagi-lagi yang namanya gejala ini kan butuh yang namanya konfirmasi ya, konfirmasi baik lewat pemeriksaan fisik ataupun lewat pemeriksaan penunjang yang mungkin nanti akan dijelaskan lebih lengkap oleh dokter Reni. Baik dok, ini menarik sekali dok. Kita lanjutkan usai jeda pariwara berikutnya dok ya. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam Dokter Kito Besar Begitu Sehat.